Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah wal hadirat. Enggak apa-apa, itu hanya iklan. Jadi penyakit itu akan nurut kepada orang yang lebih qurbah, yang lebih dekat kepada Allah. Seperti Nabi Ayub yang ketika beliau itu di dalam tubuhnya ada ribuan belatung, itu tidak bisa menyerang dua tempat, akalnya dan hatinya. Akalnya tempat untuk berpikir kepada Allah, kekuasaannya Allah. Hatinya digunakan untuk mengisi keimanan yang memandarkan cahaya kepada umatnya Nabi Ayub. Sehingga kalau waktu sholat atau waktu berzikir atau waktu dakwah, ulat-ulat itu akan berhenti, kemudian keluar dari lubang-lubang tubuh yang terbuka. Kalau riwayat yang lain itu oleh Nabi Ayub dikumpulkan satu-satu. Tunggu dulu ya, saya mau sholat dulu. Kalau saya bilang, batuk tunggu dulu ya, nanti kalau habis ngaji kamu boleh kembali lagi. Itu jadi dicopot satu-satu. Setelah dicopot satu-satu bilang, tunggu dulu ya, saya tak sholat. Tunggu dulu ya, saya tak dakwah. Selesai ini kamu tak masukkan lagi ke dalam tubuhku. Nanti karena kamu juga makhluknya Allah, seumpama ini ya, penyakit itu semua. Karena kamu makhluknya Allah dan kamu diperintahkan oleh Allah untuk hinggap di tubuhku. Saya tidak mengusirmu illa biidznillah, kecuali atas izinnya Allah. Saya tidak memintamu, ya karena bagaimanapun yang kau datang bimasyiatillah dan engkau pergi juga biidznillah, dengan izinnya Allah. Nah, saya juga berharap begitu. Ternyata sudah mau berhenti dia, ya sudah. Nanti habis ngaji kalau mau batuk ya batuk lagi, ya enggak apa-apa ya. Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang isu lillahi ta'ala itu sangat penting. Kenapa kalau sholat lillahi ta'ala? Kenapa kalau kita puasa juga lillahi ta'ala? Agar tidak ada ilat-ilat, agar tidak ada alasan-alasan yang lain yang membatalkan itu. Nah, nanti kalau kita terbiasa, seandainya sakit sedikit atau cuaca gerimis sedikit libur, ya nanti libur terus, manja jadinya. Nah, seperti itu. Nanti kalau didebat oleh Pak Rocky Gerung, bagaimana Ustadz? Kan kalau sholat tidak ikhlas, kayak gitu seumpama.
Sholat itu kan disiplin fisik, bukan disiplin jiwa. Ya dari fisik kemudian ke jiwa, gitu saja jawabnya. Ya, ya ada orang yang imannya dari jiwanya dulu, beriman dulu, kemudian beramal solih ada. Ada yang dihijabi dulu, ada yang dipakai pakaian sunnah dulu, baru dia beriman. Ya ada, tidak ada yang salah kalau dalam perspektif agama. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu slogan atau tagline yang sering kita mendengar, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi, fauqa itu kan lebih tinggi daripada ala. Jadi kalau kita belajar mungkin mengingat ya, ada istilah ala dan fauqa itu harfu jarrin, huruf jar. Kalau ala itu nempel, kalau fauqa itu tidak nempel dan jauh. Contohnya begini, qalamul hibri alal maktabi. Qalamul hibri, pulpen cair ini, alal maktabi, di atas meja. Kalau fauqa, as-saqfu, atap, fauqal ardi, dia berada di atas jauh dari bumi. Jadi kalau dibilang ada al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi dibanding dengan ilmu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya orang bisa beradab? Kira-kira bagaimana? Berilmu dulu. Nah, kalau tidak berilmu bagaimana kalau dia bisa beradab? Ya kalau ditanya adabnya dulu yang ada atau ilmunya dulu yang ada, kadang-kadang datangnya tidak bersamaan. Kita punya anak dua, atau punya siswa, atau punya ya peserta didik yang banyak. Ada yang ilmunya banyak, pinter, tapi adabnya belum jadi. Yang satu sopan, dia berakhlak, tapi ilmunya atau IQ-nya tidak tumbuh-tumbuh. Ya memang itu pembagian. Seandainya Allah itu membaginya kepada satu orang itu utuh satu paket, adabnya jadi beserta ilmunya. Nah, kasihan yang lain tidak kebagian, gitu. Ya kadang-kadang kalau kita membaca dalam dalam sarah panjangnya, dalam ithaf itu ya lucu. Jadi husnul wajhi wa husnus sauti, indahnya wajah dan indahnya suara itu qad kana yatafawatu ba'duhum ala ba'din, itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang wajahnya rupawan kadang-kadang suaranya jelek, yang wajahnya jelek suaranya rupawan. Itu pembagian. Ada orang yang beragama nakal, ilmu agamanya banyak, nakal. Tapi ada orang yang belum banyak pemahaman agamanya, dia berakhlak yang baik. Itu semuanya pembagiannya Allah. Tugasnya bukan membandingkannya, tugasnya adalah wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbihi nadhirah. Di hari itu di mana wajah-wajah orang-orang itu melihat kepada Tuhannya dengan penantian, kurang lebih begitu. Jadi yang sudah baik secara akhlaknya ditunggu, dididik sampai sempurna ilmunya. Yang sudah terbentuk keilmuannya dididik, dibimbing, didampingi, dibina sampai akhlaknya menjadi baik. Kalau dibandingkan ya selesai, wah ilmumu itu tidak seberapa dibanding temanmu sekalipun akhlakmu baik. Nah, nanti ngomongnya di sini juga negatif. Akhlakmu itu jelek sekali, padahal ilmumu itu banyak. Nah, itu malah menjadi kalimat-kalimat yang negatif. Maka hadirin wal hadirat, dalam muqaddimah, kalau dalam perspektif tasawuf, perspektif tazkiyah,
perspektif akhlak itu yang perbedaan itu untuk tidak menjauhkan, tetapi perbedaan satu dengan yang lain itu untuk saling melengkapi, ya gitu. Ya seperti itu tadi ya, al-adabu fauqal ilmi. Adab di atas jauh lebih penting daripada ilmu. Ilmunya banyak, adabnya tidak ada. Ambil ilmunya, jangan ambil adabnya. Lah itu adabnya banyak tapi ilmunya sedikit, ambil adabnya, jangan ambil ilmunya. Iya. Itu kalau kita melihat lagi ya. Kita melihat lagi di dalam makolahnya Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin, gitu. Seorang fakih yang berilmu, yang mohon maaf dia itu faqihan mutawarri'an, dia menjaga dirinya dari haram tapi kurang dalam amaliyah pribadi yang sifatnya sunnah. Itu asyaddu 'ala syaitan, setan lebih berat menggodanya dibanding daripada 1000 orang ahli ibadah yang ilmunya rata-rata. Ini pelan-pelan. Karena kalau ahli ibadah mau menyampaikan apa-apa itu ya karena dia dianugerahi ahli ibadah, kadang-kadang ya ilmunya tidak seberapa, dia senang saja ibadah. Dakwahnya ahli ibadah itu bil ahwal, bukan bil aqwal. Ya, ada ahwal, ada aqwal. Ini ya. Di sini ada namanya ahwalun. Ahwalun itu perilaku. Aqwalun. Nah, hanya beda ini. Aqwalun itu ucapan, orasi. Ahwal itu menjadi dakwahnya ahli ibadah. Ustadz, saya mendengar dalilnya, saya ahli istiqomah dalam ibadah, tapi tidak tahu kalau harus menjelaskan macam-macam. Berarti praktek saja ibadahnya. Ya, tapi kan ada dalil yang menjelaskan bahwa ketika kita beribadah tidak tahu dalilnya, mardudatun la tuqbalu. Ya itu kan kalau ibadah-ibadah yang tidak semestinya. Kan kalau ibadah yang dicontohkan itu tetap boleh. Ya, ahli ibadah dakwahnya fokus kepada ahwal, perilakunya saja. Tidak terlalu banyak ceramah, tidak ada masalah. Nah, kalau ahlul ilmi harus dua-dua. Ini ahli ilmu. Ahli ilmu wajib dia dakwah dengan akwal, dengan ucapan atau orasinya, pun juga ahli dengan perilakunya. Ahli ilmu yang dia itu pemalas juga bisa menyesatkan. Saya senang kalau mendengar doa, apalagi namanya doa rangkaian doa kunutnya Ustadz Muhammadun itu di belakang, Allahumma ij'alnal hadinal muhtadin. Ya Allah, jadikanlah saya ini mendapat petunjuk, dan petunjuk saya ini saya gunakan untuk memberi petunjuk kepada orang lain. Wala taj'alna dhallinal mudhillin. Dan jangan engkau jadikan saya ini tersesat kemudian menyesatkan orang lain. Nah, ya ahli ilmu itu, kalau kita bicara ahli ilmu itu ya memang harus ahwal juga, harus punya perilaku juga. Kan katanya tidurnya ahli ilmu lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah. Ya itu boleh dibilang cocok, tapi kalau perspektif tasawuf kurang tepat. Yang tidak berilmu aja sholatnya kenceng, zikirnya kenceng, yang ahli ilmu ya harus kenceng. Itu khawatirnya hari ini adalah yang kita bilang namanya su'ul khuluqi yu'ti. Keburukan budi pekerti itu sangat menular. Kira-kira ada seorang kiai yang alim, dia merokok, punya santri 1000. Yang dicontoh ngalimnya dulu apa merokoknya dulu? Kira-kira. Ya saya tidak usah bahas rokoknya haram apa halal, nanti kan sensitif jadinya. Ya.
Nanti bagian para fuqaha bagian. Kira-kira ada seorang kiai, seorang ustadz, dia hidupnya parlente, hidupnya bergaya, jam tangannya bagus, pakaiannya keren, ilmunya juga keren. Kira-kira yang ditirukan umatnya itu pakaiannya, kendaraannya, apa ilmunya? Kira-kira. Iya. Iya. Karena ilmu itu berat. Quran mau dihafalkan minimal ya 2 tahun normalnya. Coba. Kalau nirukan gaya kan masih mending. Ada paylater hari ini. Beli jam tangan mahal kan tinggal foto-foto KTP gitu saja kan. Jamnya bisa. Coba tinggal foto-foto terus hafal Quran. Enggak bisa. Logikanya kan begitu. Mau beli motor, Shopee itu sudah bisa kredit motor di Shopee. Beli nanti dikirim motor utuh, nyicilnya ke Shopee, tidak perlu disurvei, tidak perlu. Lah Ustadz ini malah cerita macam-macam. Enggak, ya itu fenomena. Coba kalau ngalim baca kitab begini, keriting gitu. Nah, kira-kira gitu. Hanya ahlul ilmi, orang-orang yang ahli ilmu, akademisi, ulama wajib jaga ahwal, wajib jaga perilaku. Ya saya sudah agak dewasa ini baru mengerti. Dulu ya terserah saya, yang penting saya tahu dalilnya itu. Tapi ternyata Rasulullah itu kan laqad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Ya Rasulullah itu untuk uswah hasanah, contoh yang baik. Lah kalau kita pas Senin Kamis ustadznya tidak pernah puasa, santrinya nanya, loh Ustadz kenapa tidak puasa? Jawabannya enak saja, kan saya dulu ketika santri saya sudah puasa. Nah itu mateng. Ustadz kita disuruh tahajud setiap malam, tapi kok Ustadz saya lihat jarang bangun dari asrama atau tidak bangun dari kamarnya. Oh Ustadz tahajudnya di kamar, berarti santri boleh dong. Ya memang rusak. Hendak pelan-pelan kita berpikir logis, ya bukan untuk ini dan itu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab ini lebih penting dibanding dengan ilmu akwal ahli ilmu. Tapi kalau tanpa ilmu bagaimana kita tahu berperilaku? Perilaku dan ilmu adalah satu kesatuan yang penting kita lakukan. Kapanpun, dimanapun. Sehingga mohon maaf mungkin kalau kita ditanya bagaimana seseorang itu untuk memperbaiki semua, memperbaiki masalah ekonomi, masalah keluarga, organisasi, lembaga, itu kalau kata Rasulullah itu aslih nafsaka, perbaiki dirimu, yasluh lakan nas, manusia akan berbenah untuk mengikuti dirimu. Gitu. Tapi ya nanti kalau sudah diikuti ya jangan nakal, sudah diikuti terus kita jadinya nakal, ya tidak boleh. Ya kan kadang-kadang begitu. Ujiannya ahlul ahwal atau ahlul aqwal. Ahlul ahwal itu ahli perilaku, ahlul aqwal ya tadi ahli orasi. Itu ujiannya ketika masih belum terkenal fakir. Tapi kalau sudah terkenal dia hubbud dunya wal jah. Dia cinta dunia dan cinta kehormatan, cinta dihormati. Kalau tidak dihormati gampang ngambek. Nah, Ustadz, kenapa tidak mau diundang ke masjid saya lagi? Ya, kemarin saya diundang ke sana, saya sudah tiba ternyata tidak ada air minumnya. Nah gitu, itu namanya sudah hubbul jah. Biasa ada air minum, tidak ada air minum, tidak jadi ngaji. Lah hubbul amwal bagaimana? Sekarang ya tarifnya beda. Dulu sekarang UMR aja naik, masa enggak naik gitu. Itu hubbul mal dan hubbul jah. Enggak boleh. Ahlul ilmi al-wara' enggak boleh. Makanya dipuji. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Orang fakih, orang alim satu yang mutawarri', syaratnya mutawarri', wirai, warok,
menjaga dari yang haram, menjauhi yang subhat, mengurangi yang halal. Nah, kita ulang lagi. Iya, karena masih dalam tema warok wirai, ya, al-warok wirai. Itu ada 3 hal. Ini namanya adalah al-muharramat. Sesuatu yang diharamkan itu jelas dijauhi. Yang kedua, al-makruhat atau asyubuhat. Asyubuhat, yang syubhat-syubhat ditinggalkan. Nah, toh? Berarti kira-kira bagusnya Ustadz itu merokok apa tidak? Ya pikir sendiri. Jadi kalau merokok kan, iya. Tapi bagaimana Ustadz? Di Jawa Timur itu sponsornya pondok-pondok itu kan, yang di Kediri itu kan, nah, ya gudang gula itu kan, nah gitu. Ya pokoknya bagaimanalah dilatih. Al-makruhat asyubuhat ditinggalkan. Yang terakhir, al-halal, sesuatu yang halal dikurangi. Nah, sesuatu yang halal ada berapa? Makan, ya, minum. Nah, dikurangi, jangan terlalu banyak-banyak. Terus apa? Yang kedua, syahwatnya. Syahwatnya dikurangi. Kenapa? Ngobrolnya dikurangi. Zikirnya yang dikencangkan. Gitu. Ngobrol, apalagi syahwat, ngobrol, ngomong ya. Jadi kalau makan minum dikurangi, nanti bisa sedekah. Kalau syahwat, daya yang terakhir tidur. Tidur itu untuk qiyam lain. Ngobrol dikurangi untuk zikir atau qiraatul Quran. Atau qiraatul Quran. Syahwatnya dikurangi untuk uzlah. Uzlah itu apa? Menyendiri dengan Allah. Nah ini ya. Ini kunci-kunci bagi ahlul ilmi. Saya dulu hanya tahu tentang kaidahnya. Di usia saya yang ke-21 tahun, 20 tahun, saya hatam kitab ini pertama kali. Ya hanya tahu hatam saja. Bahkan mungkin termasuk yang muda. Saat yang lain kalau ngaji Ihya itu dihatami, tahun 2010 itu, saya termasuk bagian yang muda. Dan termasuk mengerti ya kaidah-kaidahnya, tapi belum bisa mengamalkan. 2010. 2011 Januari saya menikah, barulah 2021 kemarin setelah hatam 4 kali. Ya, jadi 4 kali itu ya dibaca ketika saya di Jember pertama hatam, di Ponorogo membacanya 1 kali, di Tangerang membacanya 1 kali, kemudian di Makassar membaca 1 kali. Setelah hatam 4 kali, barulah paham. Ya Allah, banyak yang saya langgar di sini. Yang haram aja susah Ustadz, bagaimana cari yang halal? Nah, padahal mudah. Kalau haram dijauhi, yang halal pasti muncul kan gitu. Nah, yang makruh, yang syubhat itu enak Ustadz. Kenapa? Dari kita suka makruh, suka syubhatnya kita bisa berdakwah kepada mereka. Ya kan, berdakwah tidak harus mengikuti. Mendakwahi orang merokok kan tidak perlu ikut merokok kan. Ditemani duduk kan boleh saja. Nah gitu, seumpama lah ya. Jadi antaranya begitu. Nah terus kemudian yang halal ini, oh yang halal kok dikurangi. Watrukil mubahat, gitu. Watrukil mubahat tolaban litaroki darajatal abdiyah. Kalau litaroki darajatal aliyah. Tinggalkanlah yang halal-halal, kurangi, nanti dirimu akan naik derajatnya. Sedikit makan, otomatis ekonomi diperbaiki, diperbarui. Makanannya sehat, ya macam-macam. Ya kan kalau saya ini termasuk orang menengah ke bawah, kan gitu saja ekonominya. Sehingga ketika saya bisa mengatur keuangan kami dengan makanan yang sederhana, akhirnya lidah ini sudah mulai tidak terbiasa untuk pergi ke tempat-tempat yang mahal-mahal. Secara tidak langsung, dompet ini agak aman. Karena aman, bisa sedekah.
Itu. Yang kedua, syahwatnya. Ya, ngumbar syahwat itu kan macam-macam. Syahwat ke istri itu ditunaikan berapa menit? 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Ada yang kuat 2 jam. Ya. Syahwat ini loh yang lama. Jalan-jalan kita ke tempat-tempat rame, lihat syahwat itu loh yang lama. Kalau syahwat ke istri itu ibadah. Kenapa ibadahnya sebentar? Karena kelamaan di sini. Kelamaan nonton yang haram-haram sehingga yang halal jadi sebentar. Nah iya kan? Nah saya juga berpikir, berarti kalau mengurangi syahwat itu tidak pernah menyentuh istri. Salah. Sentuh istrimu, jangan sentuh orang lain. Nah kalau kita kebalik, nyentuh orang lain lebih lama daripada nyentuh istri. Nauzubillah. Iya toh. Enggak, kita kaji realistis saja. Al-Ghazali menulis kitab ini kan juga realistis. Beliau sudah tidak mendoktrin gitu. Membebaskan kita berpikir. Nah, saya ngajinya tahun 2007, 2008, 2009, khatam di 2010. Hari ini loh mulai agak paham-paham sedikit begini. Ngobrol dengan orang itu enak enggak? Tapi bocornya rahasia kita itu dari mulut siapa? Ya orang-orang yang kita obrol itu. Nah, kan banyak kasus nih, mohon maaf. Jadi psikolog atau jadi ustadz. Ada ustadz menikahi istri jamaahnya kan ada kan? Nah, awalnya apa? Ngobrol, curhat. Curhat yang baik kepada siapa? Ya Allah. Kalau bisa kepada siapapun kita banyak rahasia memang. Rahasia tidak perlu kita rahasiakan kecuali dengan Allah. Itu saja. Coba kalau kita cerita semuanya. Beberapa kali kita ada kasus itu ya seperti itu. Ustadz, saya curhat kepada salah satu ustadz di sana. Istri saya yang curhat. Lama-lama kok mereka makan berdua itu hukumnya bagaimana? Loh, ya enggak boleh. Iya toh. Ini ketika ada tamu-tamu atau orang yang tanya ke saya, Ustadz, saya pengen menghalalkan seseorang. Tapi saya tidak berani untuk dipublis menghalalkan orang tersebut. Haram, saya bilang begitu saja. Halal yang tidak siap dipublis berarti haram. Haramnya bukan haram melakukannya, haram karena nanti ada madorot yang akan terjadi di kemudian hari. Kita mengingat dulu ngaji di hadis ke-27 di kitab Arba'in Nawawiyah. Su'ila Rasulillah anil birri wal ithmi. Nabi itu ditanya kebaikan dan keburukan. Artinya kebaikan yang sekarang dan nanti, keburukan yang hari ini dan nanti. Itu tandanya apa ya Rasulullah? Jawabannya Nabi, al birru husnul khuluqi watma'anna bihil qalbu. Yang kebaikan, baik itu kebaikan sekarang atau nanti kebaikannya sampai nanti, kuncinya ada 2. 1, cocok di hadapan Allah, cocok di hadapan makhluk. Sholat cocok enggak? Sedekah kepada janda cocok enggak? Cocok. Tapi kalau menikahi janda belum tentu cocok. Siapa tahu dia menikahi janda baru enggak berani ngomong sama istrinya. Iya kan? Berarti kan enggak masuk. Enggak masuk kan kategorinya. Enggak husnul khuluq juga watma'anna bil qalb, membuat hati tenang. Kira-kira jadi gelisah enggak? Iya. Surat Rum, saya baca tafsir itu juga kadang-kadang tertawa ya kenceng ya. Ya kalau baca Quran seandainya ya itulah. Itu yang salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita yang saya syukuri di situ. Kalau membaca Quran itu enak sekali. Di surat Ar-Rum itu kan bagaimana? Wa min ayatihi, kita tulis ya. Kita tulis. Biar kita lucu-lucuan, tapi tidak lucu-lucuan. Ini benar-benar ilmiah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nanti ya.
Coba lihat di sini. Kalau kita dari segi bahasa, wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya Allah, an khalaqalakum, apabila Allah menciptakan lakum untuk kalian min anfusikum, dari jenis kalian manusia, azwajan. Ini kan jamak dari kata-kata zaujun, pasangan, istri. Iya kan? Tapi kenapa di sini Allah kok hanya pakai satu? Litas kunu, supaya engkau tinggal menjadi sakinah, tinggal tenang, sakinah, itu loh. Ilaiha, kepadanya. Hanya ini loh, kok satu? Ya saya tidak membela diri loh ya, yang istri saya hanya satu. Enggak, saya tidak membela diri. Tapi coba lihat. Dalam tafsirnya, azwajan kan jamak. Kalau jamak kan harusnya begini. Hiya, huma, hunna, kan begitu. Hiya, huma, hunna. Ini yang muda-muda ya. Ini bahasa Arabnya. Hiya jadi ha, huma jadi huma, hunna menjadi ya hunna. Kan begitu. Nah, harusnya kalau kita baca begini kan, litas kunu ilaihunna. Tapi ternyata ilaiha, menjelaskan bahwa Quran ini seolah-olah mengisyaratkan jika kau ingin sakinah, satu saja. Kalau banyak, sakinahnya, tentramnya itu kurang. Wa in khiftum Allah ta'dil. Walau harrastum. Iya, wala tastad. Bagaimana aja? Lupa ayatnya. Iya, nah itu ayatnya kalau kita bicara lagi kan. Nah, kita ini memang akan kesulitan untuk berbuat adil. Jangankan kepada pasangan hidup, kepada dua anak saja, yang jelas dua anak itu repot. Makanya kalau ditanya, kenapa Ustadz Ali sampai hari ini tidak floor sekali? Ya kajian poligami itu ya berat. Ya, sunnah itu bukan hanya tentang poligami. Ya kalau untuk canda-canda, bicara-bicara ya penting, tapi mengurangi ngobrol itu ya penting. Nanti kalau ngobrolnya kepanjangan, zikirnya kurang, kan gitu. Nah, dah ya. Nah ini, litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Quran saja menjelaskan untuk sakinah itu lebih mudah, bukan tidak bisa ya. Lebih mudah istri satu dibikin sakinah daripada istri banyak dibikin sakinah. Iya kan? Harusnya litas kunu ilaihinna, ya atau ilaihunna. Ya, tapi tidak jadi. Quran bilangnya begitu, ya. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu ya fawahidatan, gitu. Udah ya. Logika-logika Quran yang kita tarik dalam ilmu. Nah, kira-kira kalau otak kita sehat, kita kan jadi akan berpikir, setiap melangkah itu akan berpikir. Iya, setiap melangkah, berbicara, bertindak, apapun kita akan berpikir dengan baik. Dah, ini ya. Kita lanjutkan, tidak ada kepentingan bagi saya untuk seandainya nanti Ustadz ini apakah nyindir jamaah atau apa, tidak. Ya babnya pas kebetulan saja. Iya, saya tidak pernah bikin judul, saya tidak pernah bikin gara-gara. Ya ini loh, babnya ya pasnya. Kita bahas babnya saja. Nah, itu ya. Jadi litas kuno ilaiha. Nah, kaidah yang kedua, wal ismu. Dosa. Mahaka fi sadrika. Sesuatu yang membuatmu gelisah. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan kau malu, tidak siap jika dilihat orang lain. Nah, itu sudah jelas. Koruptor itu kalau bilang ketika korupsi kan seolah-olah aman-aman saja. Enggak, ini kan hasil dari kerja saya. Korupsi kan hasil kerja korupsi maksudnya. Iya, mengakal-ngakali, ya, macam-macam, manipulasi apa. Ini kan hasil kerja. Seolah-olah baik-baik saja. Tapi kan hatinya sudah gelisah.
Yang kedua, hari ini memang selamat. Makari ta'ayyat toli alaihin nas, manusia tidak mungkin, kita pengen dilihat oleh manusia. Nah terjadi betul kan, ketemunya 10 tahun berikutnya. Yang ribet itu kalau semua aib kita dibuka di hari tua. Itu paling ribet. Fisiknya sudah lemah, ekonominya lemah, pikirannya lemah, aibnya dibuka semua. Sudah tidak punya uang, tidak punya jabatan. Tapi kalau dalam Islam, kalau kita membaca Al-Mawaid Al-Usuriyah, itu masih untung. Untung kamu ditelanjangi di dunia, daripada nanti ditelanjangi ala ru'usil ashhad, di atas penglihatan seluruh manusia sealam semesta. Nah, jadi kan kalau ditelanjangi hari tua kan lebih susah, kan ya. Punya hutang di waktu muda dengan hari tua kan lebih mudah. Ya namanya hutang tidak ada yang mudah. Biar masih muda juga tidak susah kan. Tapi kalau nyicil di waktu muda lebih berpotensi mampu dibanding di usia senja. Tapi yang celaka itu kalau mati masih punya cicilan. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Hutangnya belum selesai kemudian dia mati. Ya itu kan. Iya, jadi kalau kita dalam usia dewasa masih punya cicilan tidak apa-apa, itu bagian dari ibadah ya. Menyelesaikan hutang, nyicil hutang itu bagian dari ibadah, dicicil saja. Gunung itu kalau dicangkul, satu cangkul nanti juga akan hancur juga, habis. Itu, tidak apa-apa. Ngaji ini enak sekali loh sebenarnya. Iya, tapi memang 40 plus. Kalau di bawah 40 plus, saya dulu di usia itu belum bisa memaknai kehidupan itu segitunya. Jadi kalau dalam Quran itu kan hatta idza balagha asyuddahu, sampai dia benar-benar dewasa, wa balagha arba'ina sanatan, dan usianya sampai 40 tahun. Sudah menikah, punya anak dengan berbagai masalah hidup, barulah tahu tentang ilmu ini. Wallahu a'lam bisawab. Mari hadirin yang mau bertanya.